Sobat Bisa Kaya, kita sudah bersama-sama salah satu pelanggan di tempat ini ya. Kita mau tanya nih kira-kira pesan apa nih? Ini Tata dulu, namanya dengan siapa Mbak? Yena. Mbak Yena? Iya, Yena. Oke, ini kemari pesan apa? Lagi pesan roti kukus Srikaya. Roti kukus Srikaya. Betul. Ini take away atau makan sini? Iya, saya take away. Oh, bungkus saja Iya, gitu ya. bungkus. Ini baru pertama atau gimana? Enggak, udah kesekian kalinya. Wow, emang rasanya gimana tuh? Gimana ya, rotinya tuh lembut banget. Rotinya lembut, Terus manisnya juga pas. manis sih. Srikaya ya. Iya. Oh, oke. Ini pertama tahu tempat ini dari mana? Dari Instagram sih kalau saya. Oh, Pribadi, Instagramnya. iya. Cus, rasa kesini, ketagihan beli Iya, lagi. ketagihan beli terus, hampir tiap hari nih dibeli. Oke, berarti andalannya roti kukus ini Iya, ya? roti kukus Srikaya. Oke deh, kalau gitu. Thank you, Mbak ya. Iya. Halo, Gu. Halo, Dengan siapa nih, Ko? dengan Felix. Ko Felix. Nah, ini datang kemarin ini udah yang pertama atau yang keberapa kali? Udah ratusan kali. Wah, ratusan kali. Tapi itu serius nggak sih? Enggak lah, 20-an kalian lah kali. 20-an kali. Oke, ini tahu pertama kali tempat ini dari mana nih? Dikirimin broadcast waktu itu. Oh, oke. Langsung menuju kemarin ya. Ini kayaknya enak nongkrong sambil kerja di sini ya. Iya. Nah, kalau di sini biasa pesan menu apa? Ganti-ganti sih. Ganti-ganti sih. Paling sering kalau sore-sore ya kopi susu, roti bakar. Wow, kopi susunya gitu ya. Pagi kadang ya terus setengah matang. Siap. Makan siang. Oke, ini rasanya gimana di sini? Rasanya ya oke lah untuk harga dan rasanya balance lah ya, maksudnya ada harga kan ada barang. Ada harga. Mahal kali enggak, di murah juga enggak. Oke, jadi cukup masuk lah gitu ya. Masuk. Oke deh kalau Semua gitu. kalangan masuk. Siap. Oke, makasih Go ya. Sama. Nah, Sobat Bisa Kaya, ini ada sate ayam ala Jepang ya. Ini yakitori. Nah, ini ada ayamnya dibakar, kasih saus Jepang, terus ini ditaburin nori nih. Nah, ini rasanya seperti apa, kita coba ya. Ini ayamnya empuk, rasanya manis-manis gurih gitu. Ini enak juga nih. Ini juga ada salah satu minuman yang tersedia di sini ya. Ini sebenarnya cukup unik-unik gimana gitu ya. Ini namanya minuman jeruk kietna. Ini bisa diseduh panas, bisa diseduh dingin juga. Nah, ini isinya ada fermentasi jeruk. Nah, ini bisa dilihat ya, jeruk. Dan juga satu lagi ini namanya semboy. Nah, jadi ini kalau warnanya ini dihasilkan dari semboynya, dan rasa-rasanya ini manis, asam gitu. Jadi kalau digigit jeruknya ini, fermentasi jeruknya ini, buah jeruknya, ini akan ada rasa pahit gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu minuman kesehatan juga ya. Jadi untuk Sobat Bisa Kaya yang mampir kemari, boleh cobain minuman yang satu ini, jeruk kietna. Ini bagus untuk kesehatan juga, untuk nongkrong juga asik juga nih, untuk tenggorokan gitu ya. Kita cobain ya. Ini langsung memancing air liur karena ini hampir mirip dengan somboy sih gitu jatuhnya ya. Manis-manis asem gitu. Ini enak banget, panas, dingin juga pasti enak. Silahkan dicobain. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi buat kamu yang pengen menikmati kopi tradisional, nah ini boleh langsung kunjungi tempatnya. Bisa langsung dirasain gimana kenikmatan, dan ini wangi banget nih ya. Ini belum diminum aja aromanya udah wangi sekali. Sebenarnya kalau kita mengutamakan kualitas, itu bisnis ini menjanjikan. Jadi kalau untuk mau bisnis kuliner seperti ini sih, sebenarnya ya perhitungan bisnisnya ya. Saya bilang budget berapa tahun mau balik modal, targetnya maksudnya gitu. Itu minimal ada satu gambar yang jelas. Jadi tidak meleset jauh lah, minimal setelah pelaksanaan. Waktu meleset kita sadar udah meleset dari planning awal, ya harus ambil tindakan apa, setidaknya nggak telat gitu loh. Kalau membangun bisnis makanan gitu ya, memang harus benar-benar rasa dari makanan itu yang harus beneran Rasa sih, karena ya. Batam terus terang, kita kan properti nih, tahu banget Batam ini sudah menjadi incaran kota turis.
Oke. Kota turis. Jadi kalau kita mau ke negara, mau ke kota manapun, kuliner nomor satu sebenarnya. Betul, kuliner. Batam belum terangkat banget. Makanan Oke. yang terkenal, yang enak tuh masih dicari-cari Iya, banget masih gitu. samar-samar gitu lah ya. Nah, masih sama-sama banget. Jadi makanya saya pikir kalau mau bisnis kuliner, bener-bener cari sesuatu yang bener-bener kita bisa tonjolin, beda sama yang lain, kita jual. Kayak kita terus terang juga arahnya ke sana. Itu alasannya kenapa sampai 3 dapur. Oke. Jadi benar-benar pernah nggak sih dengar roti kukus di Batam? Pernah Oke. nggak sih lihat wah lontong cantik? Orang kalau ke jendela kopi ngomongnya lontong cantik. Lontong cantik ini apa displaynya cantik gitu? Displaynya bukan hanya western yang bisa displaynya tuh Oke. cantik, tapi lontong yang makanan tradisional umumnya memang kita nggak ada beda, ada lontong, tapi kita punya beda Tampilannya banget. ya. Jadi maksudnya mungkin sedikit kreativitas di sana, sedikit apa ya, lebih dibedain lah sama yang lain. Nah, di episode kali ini kita jalan-jalan ke daerah Mitra ya. Nah, di sini kita bertemu satu usaha yang cukup unik juga ya. Namanya Jendela Kopi. Nah, Jendela Kopi ini bisnis seperti apa sih? Memang sih namanya ada kopi ya. Apakah ini menunya kopi-kopi semua atau ada hal lain yang disuguhkan dari Jendela Kopi ini? Kita akan ulik bareng bagaimana sang pemilik bisa membangun bisnis ini dan juga bisa menjadi sesuatu yang prospek untuk kedepannya. Oke, langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir pemilik dari Jendela Kopi. Kita kenal langsung bersama Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Halo, Selamat Gimana? sore. sore juga. Gimana, sehat ya? Pasti dong. Pasti dong sehat. Oke, ini kita pakai masker nih karena memang lagi COVID ya. Jadi kita tetap dengan prosedur penanganan COVID tentunya. Oke, nah sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis kopi ini ya. Nah, Jendela Kopi. Nah, mungkin langsung aja nih. Apakah ada arti dari Jendela Kopi ini? Arti katanya. Iya. Justru awal rintis ini belum ada rencana mau cari nama apa. Oh, oke. Malahan justru di pertengahan jalan pas renovasi pikir-pikir dapat masukan dari partner. Oke. Kelihatan menarik namanya. Jendela Akhirnya Kopi. Profil kita pun kita ubah jadi jendela dadakan. Jendela dadakan ya, jendela kopi gitu ya. Kirain karena banyak jendelanya jadi jendela kopi gitu, enggak ya? Enggak. Oke, nah Jendela Kopi ini kalau dari namanya kan kopi gitu ya. Nah ini sebenarnya bisnis keistimewaan Jendela Kopi ini apa sih sebenarnya dari bisnis ini? Sedikit berlawan arus dengan tren sekarang. Oke. Karena sekarang Batam kelihatannya tuh lagi tren kopi mesin. Oke. Semua yang latte, espresso Betul, gitu ya. ya. Sesungguhnya kalau ditanya sama peminat kopi sesungguhnya ya, Iya. mereka tuh lebih mencintai kopi tradisional dan mereka Oke. mengakui itu lebih enak loh dibandingkan kopi mesin. Kopi Nggak tahu tradisional ya. Untuk Oke. Batam, saya cerita Batam nih. Siap. Nah, jadi kita tuh mau mencoba mengedukasi ke generasi teman-teman yang masih muda nih. Oke. Cobain dong, jangan mesin kopi doang. Sesungguhnya mesin tradisional kopi itu enak loh. Oke. Gitu. Jadi istilahnya itu dasar lah ya. Jangan semuanya justru lagi tren-tren buat mesin kopi. Kita pengennya ngajak edukasi teman-teman justru coba yang tradisional. Luar biasa. Oke, karena memang kalau baca dari profil dari Instagramnya kopi tradisional sejak 1980 gitu ya. Ini beneran dari sejak 1980 atau gimana tuh? Pasti, karena kita udah jual nama kopi. Oke. Di Jendela Kopi memang unggulnya kita jual kopi, dan barista kita nih yang buat minum nih udah memang dari 1980 itu sudah mulai kecimpung di bisnis ini. Wow. Jadi tangannya itu yang kita beli nih. Itu nggak dijual sembarangan ya. Ini luar biasa ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik juga sebenarnya karena di zaman yang sedang tren dengan kopi-kopian kekinian gitu ya. Dan Mbak Evi ini membuka bisnis kopi, malah kopi tradisional gitu ya. Ini gimana nih? Apa nggak takut nggak kurang diminati gitu gimana? Ya. Memang namanya berlawanan arus pasti ya. Oke.
Cuman akhirnya awal-awal kita sih memang fokus ke tradisional kopi. Oke. Cuman akhirnya jalan-jalan, ternyata yang datang ke sini tuh cukup banyak anak muda. Kelihatan banget selera anak muda dan orang tua. Oke. Saya punya menu itu semua tradisional, cuma ada satu dark kopi. Anak muda duduk langsung dark kopi, nggak pesan yang lain lagi. Gitu, Jadi gitu untuk ya. melengkapi produk, kita pasti ada juga akhirnya mengadakan satu mesin standar lah Oke. untuk misalnya memenuhi ke permintaan anak muda. Siap. Kalau udah kasihan sekali buka menu, kayaknya mereka ya larinya tetap ke tren yang sekarang. Memang butuh waktu untuk edukasi ini. Oke. Ya, Jadi kita ada pelengkapnya juga biar komplit lah. luar biasa. Tapi ini cukup berani sih kalau saya bilang ya, dengan bisnis kopi masa kini sekarang membuka bisnis kopi tradisional gitu ya. Nah, Iya, ya, 1980 ini merupakan usaha yang pertama atau franchise atau gimana nih kira-kira? Ini perdana. Perdana, ini boleh diceritain nih sampai kepikiran bisa buka usaha ini gimana? Kita bukan basically di kuliner. Oke. Cuma memang waktu itu kita kenapa ngadain tempat ini semata-mata karena kita butuh tempat ini. Semata-mata karena butuh tempat ini. Bisnis-bisnis yang kita jalanin sekarang ini, Oke. sekarang bukan ngantor di kantor lagi. Ah, Ada oke. kantor, itu kantor cuma tempat untuk datang dan pulangnya datang gitu. Oke. Sisa waktu 8 jam kerja bisa dibilang 80% itu di kafe. Oh, oke. Ketemu orang, meet orang, semua di Yes. kafe. Oke, jadi bisa dibilang ini sebenarnya bukan bisnis ataupun usaha pertama gitu ya? Bukan, justru usaha ini asal mula awal itu sebenarnya untuk mendukung kebutuhan bisnis kita. Oke. Jadi kita kenapa harus nongkrong ke tempat-tempat yang lain? Kadang-kadang kita nggak merasa, nggak puas ya, kayak ini makanannya nggak enak, tempatnya enak. Ini tempatnya enak, makanannya selalu ada yang tidak puas. Kenapa kita nggak ngadain aja satu tempat kita sendiri? Kita mau ngadain menu apa? Kita Oke. mau interior seperti apa? Kita tinggal atur sendiri. Iya. Tapi emang sebenarnya Mbak Evi ini background di bidang apa sebenarnya? Basically kita di properti. Oh, properti. Oke. Banyak yang kira kita banting setir. Banting itu mau jadi pertanyaan juga. Dari properti ke kopi, apakah ini salah satu peralihan bisnis juga di tengah pandemi ini atau gimana itu kira-kira? Nah, banyak yang berpikiran seperti itu. Nggak heran, karena kita masa pandemi ini justru kita ngadain jendela kopi ini. Tapi Oke. seperti kembali lagi, sebenarnya yang kita kasih info tadi, ini sebagai penopang bisnis kita untuk awal kita. Karena Oke. kebutuhan kita itu 80% itu ketemu orang justru di kafe. Di kafe. Kafe A, kafe B, kafe C, selalu berputar-putar. Nanti saat Oke. butuh sesuatu, dokumen atau apa harus lari, kayaknya kurang efisien. Diadainlah jendela kopi di Oke, mana kita oke. di lantai 1 itu tempat kita meeting, tempat kita ketemu orang, Oke. tempat kita berbisnis. Jadi kafe sekarang ini konsepnya udah beda. Konsepnya udah Bukan beda hanya ya? tempat orang nongkrong, bukan hanya tempat orang makan, tapi tempat orang berbisnis Oke, juga. ini jadi kafe ini jadi kantor juga jadi jatuhnya gitu ya? benar. Ya, sekarang zamannya setengah-setengah. Mau santai tapi juga mau pengen kerjaannya yang serius. Banyak Luar sekali. biasa. Nge-zoom juga bisa di kafe. Benar. Nah, itu. Jadi memang ini bukan tanpa alasan membangun ini sebenarnya Benar. ya. Jadi memang sangat kuat alasannya sih kalau tadi dari cerita Mbak Evi ya. Iya. Nah, kalau di sini nih apa nih? Ada kayaknya tadi baru masuk nih kayaknya ada beberapa lokasi yang cukup berbeda gitu keadaannya di sini. Padahal ini kalau ukurannya sendiri ini kayaknya nggak terlalu luas, tapi kok kayaknya ini seperti ini kayak di outdoor gitu ya. Bisa diceritain ya ada apa aja di sini lokasinya? Banyak yang bingung kalau Iya. masuk ke sini. Kok kayaknya setiap ruangan itu ada satu kejutan. Beda-beda gitu ya. Itu kalau dari depan masuk tuh apa tuh konsepnya di depan tadi? Konsep awal itu gimana ya? Lebih ke bapak-bapak mungkin ya suka ngerokok. Oke. Ya, itu yang di maunya depan ya, cari di depan ya? angin doang. Wih. Ya, lebih santai tanpa maksudnya datang juga maksudnya bukan pengen nongkrong santai punya itu di outdoor kita. Oke. Di outdoor kita itu yang kita adain tuh tujuannya untuk seperti itu. Mau dibilang konsep interior di sini tuh semua kalangan dirangkul. Heeh. Maunya kita tuh semua masuk. Oke. Jadi kalau di interior itu jelas, interior yang ber-AC tentu ibu-ibu yang paling suka. Oke, berarti yang tadi masuk itu sebelah kiri berkaca itu untuk yang AC ya? Sebelah kanan kita Iya. ya.
Nah, yang paling depan itu Ruangan gimana? sebelah kanan ruangan itu full AC. Oke. Itu tempat orang yang nongkrong kafe pada umumnya. Iya. Kalau yang suka adem, suka ini gitu ya. Pintu besar gerbang masuk kita nih. Oke. Ini tempat yang misalnya titik pertemuan dari Oke. backyard ke interior, dari luar baru datang lihatnya pemandangan Oke. itu. Banyak yang komentar desain kita lebih ke industrial. Industrial. Oke. Ada sedikit industrial mungkin karena desain pipa-pipa listrik Ada kita pipa-pipanya tadi di yang membuat dindingnya ya. image-nya ya lebih ke itu Oke. ya. Cuman inti kata sih ya konsep industrial masuk. Cuman semua konsep yang kita tahu tuh ada di sini. Oke. Gimana cara desainnya tanpa terasa ini nggak nyambung atau berantakan. Nah ini kunci buat kita. Ini yang tantangannya sebenarnya. Betul. Sampai dari outdoor jalan ke belakang justru ketemu garden yang Oke. backyard seperti penuh dengan tanaman. Nah, kalau ini apa nih lokasi ini? Ini Konsep backyard tanaman. backyard, tanaman Ini ya? sebenarnya konsep outdoor dan backyard itu konsep COVID. Oh iya. Banyak sekali orang yang sudah menolak ruangan AC saat Oke, ini. benar-benar. Udah menjadi satu tren kayaknya. Luar nih. biasa. Jadi kalau tadi dengar cerita Mbak Evi ini kan dengan lokasi yang tidak terlalu besar banget lah ya menurut saya, tapi bisa menyuguhkan beberapa nuansa yang berbeda. Nah itu ide dari siapa itu awalnya? Atau Mbak Evi sendiri atau gimana? Bener-bener murni sambil renovasi sambil mikir. Oh gitu. Karena kita nggak pakai desain interior, nggak pakai arsitek. Wow. Jadi terpikir konsep apa, itu yang dimasukin. Awal-awal temen kita, kan kita di properti nih, Iya. banyak kenalan relasi arsitek juga. Pasti dong ya. Ada yang komentar, lu lagi buat foto studio ya? Kenapa spotnya banyak banget? Kok spot Oke. fotonya kayaknya kiri dan kanan aja nuansanya udah bisa langsung beda. Beda. Nah, makanya saya kembali lagi. Orang zaman sekarang nongkrong di kafe tuh ngapain tuh tindakan pertama di dalam kafe? Mm-mm. Foto. Foto. Pasti Oke. selalu itu yang dijepret, diabadikan dulu. Iya. Kenapa kita buat nuansa foto yang cukup berbeda, background segala macam? Oke. Tujuannya nih supaya orang itu satu konsumen yang datang bukan sekali datang. Hari ini saya duduk di interior aja Besok nyobain ke sana yang ini deh gitu ya. saya belum coba backyard loh. Saya belum coba loh tempat yang ada cerminnya gitu Oke. segala Tapi macam. intinya itu hasil buah karya sendiri gitu ya. Bener-bener sambil renovasi sambil mikir. Oh gitu. Tapi ada Jadilah hubungannya lah seperti ya. ini. Properti sama untuk Ya. mendesainnya adalah hubungannya. Kelebihannya bukan saya pinter desain, Oke. tapi imajinasi. Oke, pengalaman Saat juga gitu ya. lihat interior gitu bener-bener bisa membayangkan jadinya seperti apa. Wow. Itu orang properti punya Punya ini lah ya. Punya ilmu juga lah skillnya ya. di sana. Jadi kalau mau dibilang nggak bisa menyaingin arsitek mungkin, tapi di satu hal imajinasinya tinggi itu membuat kita bisa membayangkan setelah jadi itu nyaman nggak sih? Oke. Setelah jadi itu seperti apa sih? Itu sangat Betul. Nah, kalau di sini menunya apa aja nih yang disuguhkan untuk pelanggan yang pengen kemarin? Pasti kopi ya, kopi tradisional. Di samping itu ada lagi kira-kira temennya kopi. temannya Jadi kopi. kalau kita ngopi kan carinya makanan kecilnya nih Makanan apa? kecilnya, oke. Makanya datang ke jendela kopi itu snacknya lebih banyak daripada makanannya. Wow, oke. Berarti lebih ke snack-snack teman kopi gitu ya. Snack. Tapi kalau makanan beratnya ada juga. Akhirnya karena kita jam operasional cukup panjang, pagi, siang, sore, malam itu kita ada semua 4 sesi. Oh, pagi ke malam nih bukanya ya. Jadi jual breakfast, jadi makan siang, nanti sorenya kopi time, Kopi time. sampai ke malam makan malamnya. Dinner juga bisa di sini ya. Nah, Oke. karena itu makanya makanan berat kita itu sudah mulai kita variasiin. Oke. Dari sebelumnya waktu awal grand opening kan kita lebih fokus ke makanan nongkrong. Oke. Sekarang ini makanan berat kita sudah kita up semakin Oke. ditambah-tambahin. Oke. Mengikuti slogan kita. Oke. Kita kan jualnya tradisional. Oke. Jadi kalau kafe-kafe cenderung ke western. Western betul. Jadi biar senada. Jadi makanan kita itu on the way ya.
Planningnya itu mantepin apa makanan-makanan khas tradisional Batam Indonesia. Indonesia lah Kita ya. pengennya kumpul setiap daerah itu punya makanan khas apa sih? Wow. Balado dari Padang misalnya, Oke. soto dari Medan, terus apa? Jadi makanan-makanan khas daerah itu kita kumpulin. Oke. Jadi tempat perkumpulan tradisional. Betul, tidak lari dari konsep tradisional lah ya. Ya, Baik tetap kopinya memegang satu konsep sih. sampai dengan makan-makanannya sendiri ya. Itu cukup kreatif juga sih. Terus untuk kisaran harga, kira-kira kalau kopian itu dari kisaran harga berapa? Kita punya kopi O lah kita bilang ya. Kita 10.000 per gelas. 10.000. Segelas 10.000 cangkir. aja ya. Oke. Karena kopi tradisional kan harganya memang beda banget sama yang mesin ya. Oke. Heeh. Oke, terus makanannya juga kisaran-kisaran Makanan standar kita, kalau kita bilang makanan starting 20-an ribu. 20-an ribu gitu ya. Wow. Snack belasan ribu, karena snack makanan kecil kan. Cukup terjangkau lah ya untuk bisa nongkrong dan menikmati suasana, bisa ngopi, bisa makan kenyang juga di sini ya. Iya, Berarti bisa memuaskan. mindahin kantor lah istilahnya 8 jam kerja di sini gitu ya. Puaskan mata, puaskan perut, puaskan mulut, Oke, lidah. ya luar biasa. Ini bukan setiap hari ya? Setiap hari, Setiap hari. cuman kecuali kalau kita hari Minggu mungkin lebih siang Lebih karena jam 11 baru start. Biasa jam 7.30 kita udah jual sarapan. Oke. Nah, untuk membangun usaha ini ya, kopi ini kira-kira budgetnya itu bisa buka ini kisaran berapa nih? Bisa jadi nih tempat kopi ini. Kami waktu kumpul-kumpul teman-teman nih, sempet kalkulasi sih, kami budgetkan untuk dapur sama renovasi itu Oke. dibataskan di 500 juta. 500 juta. Dengan kapasitas 3 ruko lah, karena ini satu ruko kan Beyat kan. Oke. Nah, kami budgetkan 500 juta sampai detik ini masih itu sih masih nggak habis, maksudnya masih Oke, ada walaupun oke, nggak oke. operasional. Oke. Makanya kenapa itu kita ada penambahan lebih ke prasmanan yang tadinya kita nggak Oke. main, kita ada tambahan-tambahan untuk barang utility di Oke. dapur lagi gitu. Kalau untuk chef ini ada chef khusus lah. Chef khusus. Oke, untuk masakan di sini lah ya. Dapur kita 3. Dapurnya 3. Oke. 3 pastry sendiri, makanan untuk dapur, makanan beratnya sendiri di handle Oke. sama chef. Oke. Terus juga kan ada Ikeru punya dapur sendiri Oh, lagi iya. makanan Jepang. Jadi tidak saling mengganggu. Jadi lebih fokus lah ya. Terus untuk mempromosikan ini, lokasi ini kan memang sekarang banyak segala jenis makanan, tempat nongkrong dan lain sebagainya. Ini apa nih? Ada kiat khusus nggak untuk mempromosikan ini? Strateginya gimana kira-kira? Kunci dari segala bisnis. Kunci dari segala bisnis? Medsos. Udah ada itu yang paling kita palingnya. benar-benar akui. Example, Jendela Kopi selama buka, untuk feedback dari tamu-tamu yang datang itu mau dibilang rata-rata positif. Oke. Suka tempatnya, makanannya suka gitu. Cuman satu hal saya sadar, karena Jendela Kopi ini belum main medsos nih, masih hall. Oke. Statusnya masih di hall. Oke. Karena masih pemantapan konsistensi rasa tadi. Sampai kita sudah mantep, kita istilahnya baru lempar ke medsos, umumin nih. Oke. Wah, yang sudah buka ini sudah mantep nih. Ini Waktunya berkunjung gitu Yang kan. sudah diverifikasi semuanya, udah dijamin ya, baru nih diluncurkan Benar, gitu jadi ya. dari orang-orang relasi sendiri yang bantu sortir, oh ini kurang, sudah kita mantapin sepenuhnya, Wow. baru lempar ke umum gitu. Karena orang umum nggak mungkin kasih feedback. Iya. Habis makan cocok, nggak datang, nggak cocok ya pergi Mungkin gitu. dia diam nanti nggak datang lagi gitu ya. Ya, itu. Ini satu tips juga nih sebenarnya ya. Dan keyakinan lah. Kalau untuk saya bilang medsos kenapa penting, kita perlu mantepin. Semua orang kan tahu kita itu pasti dari medsos paling cepat, Oke. paling Zaman gampang sekarang ya. yang paling cepat Dan memang ya. branding image kuat di medsos meskipun mungkin rasanya kurang, tempatnya kurang, itu akan membentuk satu image gengsi gimana ya? Kayak udah jadi kebutuhan. Oh, tempat ini udah sering Oke. promo. Saya belum pergi loh. Berarti saya ketinggalan. Tapi Kadang, beda kalau iya. kita belum pergi, kita nggak promo, orang datang itu orang nggak ngerasa ada apa-apa. Beda sampai luar, kamu udah pernah pergi belum? Kamu udah pernah pergi belum? Dampak
inilah udah kayak tren Jakarta kalau saya bilang. Benar. Jadi kadang itu jadi kebutuhan tersendiri ya. Nah. Padahal belum tentu dia memang in banget dengan makanan A, B, C, tapi karena itu cukup tren dari medsos, jadi saya harus gua coba wajib loh. nih kesini. Wajib coba minimal sekali tahu kan. Orang Oke. tanya saya tahu, saya pernah pergi Benar nih, sekali. gitu.